misalkan kemarin atau banyak bencana musibah apa, kapal jatuh ke laut, ya kan, kapal jatuh ke laut. Nah itu kan mayit itu kan kena air gak ke laut ya, kena rendem malah ya. Nah itu kan secara sekilas kan lah itu udah basah tuh, udah rata seluruh badan. Terus najis, wah udah pasti ke ini ya, ke laut mah udah bersih ya, najis mah kecebok gitu, mandi mah. Nah itu gimana? Ternyata kalau mayitnya itu tenggelam itu juga belum cukup, harus dimandiin lagi, nggak cukup. Kenapa? Li'anna ma'muruna bi ghuslihi. Lagorkin nggak cukup kalau misalkan mayit kena musibah tenggelam, nggak cukup. Misalkan nih, misalkan kemarin atau banyak bencana musibah apa, kapal jatuh ke laut, ya kan, kapal jatuh ke laut. Nah itu kan mayit itu kan kena air gak ke laut ya, kena rendem malah ya. Nah itu kan secara sekilas kan lah itu udah basah tuh, udah rata seluruh badan. Terus najis, wah udah pasti ke ini ya, ke laut mah udah bersih ya, najis mah kecebok gitu, mandi mah. Nah itu gimana? Ternyata kalau mayitnya itu tenggelam itu juga belum cukup, harus dimandiin lagi, nggak cukup. Kenapa? Li'anna ma'muruna bi ghuslihi. Karena yang diperintah wajib mandiin itu kita, bukan laut. Ya. Ngerti ya, paham ya? Kan tadi kan gini, tujuan nih, inti dari kita mandiin mayit itu apaan sih? Biar bersih, itu doang. Bukan buat ngilangin hadas besar ya. Udah mati mah udah kagak ada hadas, udah kagak ada ini, udah nggak ada batal wudu. Ada bahasa awas batal wudu mayitnya, kagak ada itu. Yang batal itu kitanya yang hidup gitu. Mayit mah udah nggak kena hukum apa-apa, udah nggak ketaklif, udah mati. Nah saya kayak ini tadi kan apa, tujuan dari mandi mayit bersih, itu yang penting, bersih ya, bersih. Pas di awal kemarin mandi mayit hukumnya apa? Mandiin semua, ngurusin mayit itu hukumnya wajib. Nah, hukum wajib itu tuh ke kita orang, bukan laut. Jadi harus dikerjain. Jangan sampai dengan sendirinya tuh mandi. Harus kita. Itu namanya tuh hukum taklif. Hukum taklif itu kan ada 5 tuh kita di SD. Ada apa aja hukum taklifi? Wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Nah itu tuh namanya taklifi, hukum taklif. Jadi hukum taklif itu seperangkat hukum tadi tuh berupa larangan Allah, ya kan, anjuran, keharusan. Itu semuanya itu tuh dibebani pada setiap orang mukallaf. Orang ya, bukan laut. Makanya walaupun mayit tenggelam, kata kita kan, udah bang itu kayaknya udah tuh rata, apalagi udah tenggelam ya, udah itu kayaknya udah sekalian dah, udah langsung aja kafanin dah. Nggak bisa, harus kita juga yang ngerjain. Li'anna ma'muruna bi ghuslihi fala yasqutu al fardu, maka tidak gugur kewajiban kita illa bi fi'lina, kecuali kita yang ngerjain. Kenapa? Karena hukum yang 5 ini, wajib, haram, itu diperuntukkan buat siapa? Orang mukallaf, orang kita. Jadi harus kita kerjain. Nah kan kemarin kan hukum ngurusin mayit wajib. Nah wajib itu ke orang. Kalau orang belum ngelakuin nggak bisa, harus. Makanya kalau mayit tenggelam, kata kita udah rata ya, apalagi ditenggelamin, nggak bisa, nggak cukup, harus orang yang ngelakuin.
walaupun dia udah tenggelam, udah rata semuanya, najis sudah hilang, malah nggak bisa, nggak cukup, harus kita juga. Karena mandiin mayit itu kita yang diperintah, nggak gugur kewajiban kalau dia basah dengan sendirinya seperti tenggelam. Makanya di sini la gorkin, nggak cukup kalau dia tenggelam, nggak cukup ya. Nah itu jadi syarat minimal mandiin mayit itu cuman 2. Pertama yang penting najisnya hilang, terus kedua air rata, ngeratakan seluruh tubuh. Terserah gimana caranya, yang penting air rata. Ibaratnya itu mau kita celubin ke kolam renang, ibaratnya gitu ya, ini kasarnya. Atau kita mau steam. Ini mah bicara minimal ya, jadi biar melekat aja nih di otak nih gitu. Ini bicara minimal, ntar kita ceritain masalah kesempurnaannya. Jadi gitu, kayak kita nih, kita mandi wajib itu kan syaratnya 2 kan, mandi wajib atau mandi sunnah. Pertama nih niat, ada niatnya ya, ini bukan mayit, mandi wajib nih. Pertama nih, kedua meratakan air ke seluruh badan, itu 2. Nah masalah meratakan seluruh badan nih, kita kalau mandi nih terserah gimana aja nih, yang penting badan rata sama air. Mau hujan-hujanan, ibaratnya mau kolam renang nyemplung empang, terserah. Mau hujan-hujanan terserah, yang penting apa, badan rata sama air. Itu minimal begitu gitu, harus tahu aja gitu, yang minimal itu cuma segitu gitu, minimal. Kenapa harus tahu minimalnya juga? Oh penting. Kenapa? Karena coba lihat kita di sini mayit cuman 1 di rumah, dibagus-bagusin mandinya, kanan dulu, kiri dulu, usap-usap ininya, giginya gituin, gigi mayit digituin, kanan dulu, kiri dulu. Coba mayitnya kalau ribuan gimana? Mau begitu berapa minggu mandiin begitu, ya kan? Makanya penting mengetahui minimal, penting biar nggak terlewat gitu. Lah kan kita di sini kan dibagus-bagusin, kenapa? Karena atu. Ini kita nih ntar ini kan kita bicara minimalnya, ntar ada akmalnya, ntar besok aja kesempurnaannya gitu. Kita dibagus-bagusin nih di sini, kenapa atu? Nah coba gimana kalau ribuan, musibah, gempa, tsunami, Aceh berapa puluh ribu ya? Itu gimana ya? Kan setim, bener gak? Dibulak-baliknya pakai apa? Beko yang apa sih? Pengangkat batu gitu, semen, pakai gituan. Coba ke kita kan kanan dulu, siram, ya kan mayit pelan-pelan. Ini disetim, tapi sah. Makanya ini pentingnya mengetahui minimal apa, yang penting badan rata sama. Nah gitu. Ini kita di sini sama Ustadz dibagus-bagus, kenapa? Karena cuma 1 orang doang, paham ya? Wah sampai diikut ya kan. Nah, kanan dulu, kanan bagian depan, ntar besok ceritain kanan bagian belakang, kiri bagian. Coba ribuan mau berapa hari begitu ya kan? Iya, sama kayak motong ayam kita di rumah atau motong kambing. Di sini kan kita tahu nih kesunahannya, sebelumnya baca sholawat, syahadat, takbir. Itu kalau 1, gimana kalau puluhan ribu? Repot. Iya. Gimana? Coba lihat di pabrik ayam, sejam bisa 5.000, 50.000. Mau pakai bismillah, mau pakai ini dulu, sholawat amat, ini dulu, setiap satunya kan lama. Nah makanya pentingnya mengetahui minimal supaya enggak kelewat nih, batas ini gitu. Yang penting uratnya kepotong ini, nah gitu. Nah ini minimalnya penting juga tahu. Yang penting apa? Najis hilang, terus air badan rata sama air. Terserah caranya gimana. Mau cemplungin ke empang gitu doang, plus gitu. Atau mau kayak cuci steam mobil. Aduh, nggak ada ini air di rumah, orang juga kagak ada. Misal, bawa ke steam mobil situ tuh, dibawa kan di atas. Jangan-jangan ntar ada cuci steam mayat ya, jenazah. Ya kita nggak tahu ya, zaman sekarang kan makin ini ya, makin mau instan aja. Pakai mesin. Oh, di rumah nggak ada sapi-sapi nih, air juga lagi mati. Iya, bawa dia ke sono, mau disetim. Gitu. Iya. Nah, pokoknya tetap keluar di situ tuh udah bungkus, udah kafan.
udah selesai, nggak ada kasirnya, udah nih lihat, udah dibungkus, udah ini gitu. Iya, kita nggak tahu ntar gimana ke depannya. Bisa aja dia cuci steam jenazah. Kita nggak, iya siapa tahu ya, bener gak sih? Zaman sekarang kan, iya nggak tahu gimana. Banyak nih ngantri. Bisa itu. Wa akmalhu, dan sempurnanya mandiin mayit, walau alam bisawab. Al-Fatihah.